Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Kita percaya bahwa Allah menepati janjinya, segenap firman-Nya ditepati. Karena Dia adalah Allah yang sejati, Dia Raja di atas segala raja. Mari kita datang kepada Allah pada hari ini. Kita mau katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita angkat pujian ini, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi kami sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji, penuhi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi kami sembah Engkau Tuhan. Dan puji, penuhi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi Yesus Engkau Tuhan adalah, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan
adalah Raja. Kami bersyukur, Kau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang bangkit, Kau Allah yang naik ke surga. Kau benar-benar Allah, Kaulah Yesus Tuhan kami, Kau juru selamat hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Hanya Kaulah Raja kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu, besar. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia Tuhan, Kau Allah yang maha kudus, Kau Allah yang maha suci. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau benar-benar Allah. Engkau bukan hanya bangkit, tetapi Engkau naik ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga memberikan kami penolong yang baru, yaitu Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang hidup di dalam kehidupan kami, yang memimpin kami, yang mendorong kami Tuhan, yang menolong kami, menghibur kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau merayakan kemenangan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan tinggikan Tuhan. Haleluya, amin. Kami bersyukur saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan. Amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam keperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita bersyukur saudara, ketika Tuhan naik, kemuliaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan dicurahkan. Amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah bagi kita semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan, dengarkanlah suara nafiri.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah, dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua orang yang percaya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah, dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah, api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya, oh tercurah, haleluya, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yesus adalah Raja, segala raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa Roh Kudus, Engkau hadir dimanapun saudara menyaksikan ibadah online ini. Kita percaya Roh Kudus sanggup menjamah saudara di tempat saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus,
Kau hadir di sini, Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Ku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Ku. Buka hati, haleluya, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Ku. Buka hati, kami buka hati kami Tuhan, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah hidup kami, urapi kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Urapi kami Tuhan, jamahlah hidup kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, 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 glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman-Mu, semua karena Roh Kudus. Dan biarlah karya Roh Kudus membuat kami memahami kebaikan Tuhan, membuat kami memahami arti daripada kematian Kristus
kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke sorga. Kami memerlukan tuntunan Roh-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Bertatalah Engkau Tuhan, dan biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menolong setiap kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin hari semakin memuliakan dan menjadi berkat, dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga, saudara. Ini hari yang penting. Ada orang tidak terlalu menganggap penting, tetapi ini penting saudara, tentang Yesus naik ke sorga. Saudara, saya akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 51. Lukas menceritakan tentang kenaikan Tuhan ada dua kali saudara. Pertama di Injil Lukas, yang kedua ada di dalam Kisah Rasul-Rasul. Saya akan baca yang di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, ini yang Lukas tulis. Ada dua tadi saya katakan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Di Lukas dan Kisah Rasul-Rasul. Keduanya saudara saling melengkapi. Di Injil Lukas itu sangat sederhana. Hanya ditulis ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, hanya itu. Tetapi saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul-Rasul, maka penjelasannya itu banyak sekali. Saya coba baca Kisah Rasul-Rasulnya ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara lihat lebih jelas yang ada. Nah, sekarang kita lihat. Saudara, mengapa kenaikan Tuhan itu begitu penting? Menurut Injil Lukas ini sangat penting saudara. Saya pikir yang lainnya juga ada saudara, karena disinggung oleh surat Paulus juga. Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diturun saudara. Sehingga ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara mengerti, memahami tentang gereja, Yesus adalah kepala gereja. Saudara, lalu kemudian gereja ini tubuh Yesus. Waktu Yesus sebagai kepala dia naik ke sorga, maka otomatis di dunia ini saudara, tubuh Kristus, yaitu gereja itu harus berjalan. Saudara, tetapi bukan berarti kepalanya itu pergi saudara, kepalanya ada di sorga lalu tubuhnya ada di bumi. Tuhan meminta Roh Kudus untuk menghidupkan. Sehingga gereja menjadi sangat hidup. Gereja menjadi sangat luar biasa karena Roh Kudus itu. Itu yang ada saudara. Makanya saudara bisa lihat di Kisah Rasul-Rasul bagaimana semua pelayanan-pelayanan yang ada itu begitu sangat indah dan begitu sangat luar biasa. Lukas mencatat itu semua pekerjaan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul-Rasul. Saudara, Lukas mengikuti pelayanan Rasul Paulus. Dia pergi, dia mengelilingi Asia kecil 3 kali. Saudara, dia lihat. Lalu dan dia melihat. Lukas melihat dengan matanya sendiri. Dia lihat saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja luar biasa. Orang sakit disembuhkan saudara, orang mati dibangkitkan. Banyak orang-orang datang kepada Yesus. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan murid-murid, bukan pekerjaan rasul-rasul, bukan pekerjaan Paulus, tetapi pekerjaan Roh Kudus, saudara. Makanya Kisah Rasul-Rasul adalah buku tentang Roh Kudus. Buku tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kemudian baru Lukas menulis bukunya, Kisah Rasul-Rasul.
Saudara, Lukas memulai semua ini dengan Yesus naik ke sorga. Kalau saudara baca Kisah Rasul-Rasul dimulai dengan apa? Yesus naik ke sorga. Saya pernah mengajar kepada anak-anak sekolah minggu untuk menghafal kitab Kisah Rasul-Rasul. Saya ingat kata-kata itu saudara, saya mulai dengan kata Yesus naik ke sorga. Pasal 1, Yesus naik ke sorga. Pasal 2, Roh Kudus turun. Saudara, itu yang lihat. Pasal yang ketiga, gereja. Pasal yang pertama, Yesus naik ke sorga. Pasal yang kedua, Roh Kudus turun. Saudara, itu yang ada. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Lukas mengutip juga Yohanes 16:17. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Itulah sebabnya pasal 1 tentang kenaikan Yesus ke sorga. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kata lebih berguna, saudara, dalam bahasa Yunani sumpero itu dua kata, sun dengan pero. Sun dengan pero. Sun itu artinya saudara together atau berjalan bersama. Sun itu bersama. Lalu sedangkan sumpero dengan kata pero, pero itu artinya membawa. Jadi sumpero itu bisa berarti membawa bersama. Tetapi bahagian Alkitab kalau saya cek di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditulis dengan profitable, saudara, beruntung atau bermanfaat. Ada juga advantage, saudara, itu juga ada. Tetapi saudara, itu juga bisa berarti sumpero, mengajak bersama. Jadi saudara, saya berpikir terjemahannya adalah di ayat ini, Yesus naik ke sorga, dia mengajak, dia membawa Roh Kudus turun untuk ada di dalam diri kita. Jadi Yesus naik ke sorga, dia akan mengajak Roh Kudus turun. Dia akan membawa Roh Kudus untuk menolong kita. Itu disebut dengan penolong atau penghibur. Kata penghibur ini adalah helper, penolong, saudara. Jadi Yesus naik ke sorga bukan berarti pekerjaan Yesus sudah selesai. Betul, waktu di Golgota Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Saudara, tetapi itu bukan berarti pekerjaan Yesus sudah selesai. Maksudnya bukan berarti Yesus sekarang di sorga istirahat. Yesus di sorga duduk-duduk saja, saudara. Bukan demikian. Pekerjaan Yesus belum selesai. Ini adalah pekerjaan saudara, persiapan gereja yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Persiapan gereja. Sebab nanti pekerjaan Yesus akan datang lagi. Sebab dia harus turun ke dunia, saudara. Lalu setelah turun ke dunia, dia akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Sebab nubuatan Alkitab mengatakan Yesus harus jadi raja. Yesus harus jadi raja. Dia akan menjadi raja di dunia ini. Raja di atas segala raja dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, jadi pekerjaan Tuhan Yesus masih belum selesai, saudara. Masih belum selesai. Pekerjaan keselamatannya sudah selesai. Sudah selesai, sudah genap, udah beres semua. Tetapi saudara, pekerjaan dari Yesus, pekerjaannya sebagai raja di atas segala raja masih belum, saudara. Nah, sekarang Yesus naik ke sorga. Dia naik ke sorga. Kata Kisah Rasul-Rasul, pada saat dia memberkati, tiba-tiba terangkat dia. Terangkat dia, terus terangkat, saudara. Beda dengan Elia. Kalau Elia naik ke sorga, ada kereta yang datang lalu membawa. Tetapi Yesus, dia terangkat, saudara. Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Meminta Roh Kudus kepada Bapa. Tapi saya menulis kata membawa Roh Kudus, mengajak Roh Kudus. Untuk apa? Tinggal di dalam hati kita. Saudaraku, kalau Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan buat Yesus lewat.
Tuhan Yesus adalah pembuka jalan untuk Roh Kudus tinggal dalam hati kita, saudara. Yesus adalah pembuka jalan. Dia adalah pembuka, dia adalah perintis supaya Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Alangkah bergunanya kalau Roh Kudus tinggal dalam diri saudara selama-lamanya, saudara. Dan Roh Kudus itu ada. Dia adalah oknum Allah. Dia yang akan membuat kita dengan membuat saudara, membuat saya menjadi seperti Kristus. Yesus naik ke sorga. Bukan perpisahan, saudara. Bukan perpisahan Yesus naik ke sorga. Tetapi Yesus memberikan tugas kepada Roh Kudus untuk membawa gereja Tuhan menjadi dewasa. Kadang-kadang orang berpikir ini adalah perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ada 500 orang melihat. Lalu kemudian Yesus naik ke sorga. Dan murid-murid melihat terus, menatap terus. Sampai malaikat datang mengatakan tentang bahwa suatu waktu Yesus akan datang kembali. Saudara, ini bukan perpisahan. Sebab akan ada pertemuan lagi. Akan ada reuni. Akan ada pertemuan lagi. Sebab itu saudara, Yesus naik ke sorga. Bukan perpisahan. Apa buktinya? Murid-murid tidak menangis waktu perpisahan itu. Seandainya perpisahan, saudara, murid-murid akan menangis. Dia mengatakan Yesus naik ke sorga. Ya sudah, kita nggak punya Yesus lagi. Tidak, saudara, tidak. Yesus naik ke sorga itu bukan perpisahan. Itu ada Yesus mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Tetapi Tuhan kita melihat kita. Dia masih tetap kepala gereja. Walaupun Yesus ada di sorga, tapi tetap dia kepala gereja, saudara. Saudara, itu yang ada. Sekarang Yesus menunggu gereja. Yesus menunggu gereja didewasakan oleh Roh Kudus. Sebab gereja adalah mempelainya. Saudara, gereja adalah mempelainya. Di manakah Yesus waktu naik ke sorga? Saudara, Lukas 24 ayat yang 50 mengatakan ada di Betania. Mereka berkumpul di Betania, lalu kemudian saudara Yesus mengajak murid-murid kumpul, lalu Yesus naik ke sorga. Tetapi di Kisah Rasul 1 ayat 12 dikatakan di Bukit Zaitun. Pertanyaan orang adalah, apakah yang di Bukit Zaitun atau di Betania? Orang suka bertanya begitu. Kalau di Kisah Rasul-Rasul adalah di Bukit Zaitun, di Lukas adalah Betania. Padahal dua-duanya Lukas yang menulis. Lalu yang benar itu di mana? Saudara, ini bukan berbeda. Lukas menulis sama. Betania adalah satu desa yang jaraknya 2 mil dari Yerusalem. Dan saudara, Bukit Zaitun itu berada dekat di samping Betania. Jadi kalau menyebut Bukit Zaitun itu juga ada Betania. Saudara, kalau Tuhan Yesus saudara ke Yerusalem, dia suka berhenti di Betania. Nah, itu yang ada. Jadi Bukit Zaitun itu berada tepat di sampingnya. Lukas 19 ayat 29. Lukas 19 ayat 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Sudah lihat? Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Nah, jadi Bukit Zaitun itu ada di sampingnya. Jadi itu sama saja. Betania dan Bukit Zaitun itu menjadi satu bagian. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, saudara, tempatnya kira-kira 2 mil di luar Yerusalem, di mana ia sering bertemu. Saudara, Yesus sering ada pertemuan-pertemuan di sana. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara, ini yang ada. Berarti saudara, kalau saudara lihat kota-kota yang sering Tuhan tinggal, saudara, Bethlehem itu memang Yesus lahir di Bethlehem. Oke, saudara, dia pernah tinggal. Tetapi Yesus bertumbuh besar bukan di Bethlehem. Di satu kota yang kecil, saudara, namanya Nazaret. Dia bertumbuh di kota yang kecil namanya Nazaret. Satu dusun, saudara, disebutnya. Dia mulai bertumbuh di sana. Tetapi, saudara, pelayanan Yesus di Galilea. Sehingga julukan Yesus adalah orang dari Galilea. Saudara, orang dari Galilea itu adalah Yesus. Tetapi pada waktu Petrus berdoa, dia menyebut nama Yesus dari Nazaret.
Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah kamu. Saudara, Yesus orang Nazaret, tetapi juga dia orang Galilea, sebab pelayanannya banyak di Galilea. Daerah wilayah Galilea ada Kapernaum. Tetapi saudara, Yesus sering bersekutu di Bukit Zaitun, di Betania. Yesus sering berdoa di Bukit Zaitun. Yesus sering berbicara di Bukit Zaitun. Di tempat inilah saudara, Yesus mulai naik ke sorga. Saudara, tempat ada persekutuan. Kalau saudara mau menikmati hidup saudara seolah-olah dibawa ke dalam hadirat Tuhan, saudara akan menemukan banyak dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam persekutuan, saudara menemukan hal-hal yang indah dengan Tuhan. Kisah Rasul-Rasul berbicara soal Yesus. Saudara, Kisah Rasul menceritakan Yesus bicara tentang apa? Kerajaan Allah. Dan kemudian naik ke sorga. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul-Rasul, Yesus baru saja ngomong tentang kerajaan sorga. Dia bicara, lalu murid-murid tanya, kapan itu kerajaan sorga? Lalu Yesus mengatakan tentang apa? Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara lihat, perhatikan. Jadi saudara, di Kisah Rasul-Rasul ada lebih lengkap. Injil Lukas hanya mengatakan Yesus memberkati mereka dan langsung naik ke sorga. Yesus memberkati mereka dan naik ke sorga. Di dalam Injil Lukas, pada waktu Yesus bicara-bicara, dia memberkati, saudara. Saya senang dengan kata memberkati ini, saudara, karena kita hidup memang dari berkat Tuhan. Lalu kata memberkati yang di dalam bahasa Yunani eulogesen, saudara, di dalam bentuk aoris, itu artinya, saudara, tangan Tuhan memberkati sampai sekarang. Jadi pada waktu saudara, Tuhan ada kumpul dengan murid-muridnya, tangannya itu terulur dan dia memberkati akan murid-muridnya. 500 orang dia berkati, lalu dia naik ke sorga dengan tangan yang memberkati, saudara. Kata memberkati itu adalah bentuk aoris, artinya dari dulu sampai sekarang tangan Tuhan masih memberkati dalam berkat yang sama. Dalam berkat yang sama. Saudara, berkat apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya? Berkat apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya? Apakah berkat tentang kelimpahan atau berkat tentang apa, saudara, yang Tuhan berkati kepada murid-muridnya? Kita tidak tahu apa yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya. Seperti saudara, pada waktu saudara pulang dari gereja, maka pendeta akan mengangkat tangannya. Seperti waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia akan memberkati. Lalu si pendeta itu bicara, diberkatilah kamu. Ada berkat-berkat yang banyak yang diucapkan, saudara. Ada yang mengatakan kasih karunia Allah turun atas kamu. Ada yang diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah hidupmu dan sebagainya, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus pada waktu naik ke sorga? Apa yang dia katakan? Apakah dia yang mengatakan seperti yang diucapkan oleh para pendeta, saudara, pada waktu doa penutupan? Kita tidak tahu apa yang Yesus ucapkan. Tetapi saya menduga pasti ucapannya itu berhubungan dengan Roh Kudus. Pasti. Sebab saudara, di ayat-ayat sebelumnya di Kisah Rasul-Rasul, Yesus sedang berbicara soal Roh Kudus. Mungkin saja dia memberkati, kiranya Roh Kudus turun ke atas kamu. Kiranya Roh Kudus turun ke atas kamu. Mungkin saja itu. Itulah sebabnya doa Rasul Paulus adalah kasih karunia dari Bapa, kasih dari Allah, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Saudara, itu adalah doa ucapan Rasul Paulus. Mungkin Yesus bicara soal Roh Kudus, diberkati atau turunlah Roh Kudus. Saudara, itu yang ada. Saya menduga seperti itu. Sebab Tuhan Yesus tahu kalau ada Roh Kudus, maka murid-murid itu akan punya kuasa. Murid-murid bisa melayani. Saudara, gereja mula-mula itu dibentuk, saudara, oleh Roh Kudus. 40 hari perjalanan Tuhan Yesus setelah bangkit, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia mulai membentuk fondasi peraturan-peraturan liturgi gereja. Kalau saudara perhatikan, saudara akan lihat dengan memberkati, memecahkan roti, menyampaikan firman. Waktu itu teksnya adalah perjanjian lama. Saudara, seolah-olah Yesus mengatakan,
seperti ini ibadah itu, ibadah perjanjian baru. Dan rasul-rasul mengikutinya hal itu, saudara. Itu diberikan pada waktu 40 hari Yesus sebelum naik ke sorga. Saudara, di dalam Lukas dikatakan setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Mengapa murid-murid kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita? Kalau kita berpikir, saudara, tentang perpisahan, itu nangis, sedih. Orang kalau berpisah sedih, apalagi berpisah dengan yang dicintainya, berpisah dengan guru yang mengasihinya, berpisah dengan juru selamatnya. Tetapi kali ini murid-murid bersukacita, bahkan Injil Lukas mengatakan sangat bersukacita. Saudara, mengapa murid-murid berpisah dengan Yesus kok sangat bersukacita? Saudara, murid-murid tahu bahwa mereka akan ketemu lagi dengan Tuhannya dan guru mereka. Karena Tuhan berjanji bahwa dia akan kembali. Itu yang menjadi pengharapan. Betul dia pergi, tetapi dia juga akan kembali, saudara. Yesus akan janji akan kembali. Diteguhkan oleh malaikat. Dia berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, ini yang mereka sukacita. Suatu kali mereka akan bertemu lagi dengan Tuhan. Suatu kali mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan guru mereka, saudara, ini yang ada. Jadi mereka pulang dengan sangat bersukacita. Jadi sekarang murid-murid diajar untuk tetap bersukacita. Walaupun tidak melihat Kristus bersama kita secara fisik. Saudara, Petrus mengajarkan kepada kita. Walaupun kita tidak melihat secara fisik, tapi biar kita bersukacita. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saya belum pernah lihat Yesus. Mungkin mimpi pernah. Saya juga pernah sih dalam doa saya ngerasakan Yesus lewat. Tapi saya belum lihat tatap muka, saudara. Tapi saya percaya kepada Yesus. Dan saya bersukacita atas itu. Walaupun saya tidak melihat, walaupun saya belum melihat, tetapi saya bersukacita, saudara, akan Tuhan kita. Karena dia betul-betul ada. Karena dia sungguh-sungguh ada, saudara. Itu yang ada. Saudara lihat, seharusnya mereka sedih, tapi mereka mengerti. Mereka bersukacita. Yesus telah memberi jaminan kepada mereka. Aku akan kembali. Aku akan kembali. Aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali. Akan ada pertemuan yang indah. Pertemuan yang indah, saudara. Jadi sekarang murid-murid diajar untuk bersukacita. Walaupun tidak melihat. Mengapa bersukacita? Apakah karena ada pertemuan saja? Apakah karena ada reuni? Saudara, bukan hanya itu. Lebih dari itu. Sebab Yesus naik ke sorga akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini sama, saudara, dengan satu cerita kisah seorang bapak mau pisah dengan anaknya karena anaknya, saudara, pindah keluar kota. Dia dipromosikan sebagai direktur di luar kota. Kalau di dalam kota dia hanya pegawai, lalu ditawarkan pindah ke luar pulau. Di luar pulau dia akan menjadi pimpinan, saudara. Si bapaknya itu berkata, "Nak, selamat jalan ya, yang baik ya." Saudara, si bapaknya itu senang sebab anaknya akan dipromosikan menjadi pimpinan dari perusahaan itu. Saudara, seperti itu kira-kira. Jadi saudara, apakah si bapak akan sedih lalu memegang si anak, "Nak, kamu gak usah pergi, nak, kamu di sini aja, nak." Atau sama juga dengan perpisahan anak yang mau studi di luar, saudara. Mungkin dia diterima di luar negeri di satu sekolah yang bonafit,
Lalu dia mengatakan, "Pak, saya mau pergi kuliah ya Pak ya. Saya mau pergi ke luar negeri." Bapaknya akan mengatakan dengan sukacita, "Ya." Bahkan bapaknya akan cerita ke teman-temannya, "Anakku tahu nggak, dia kuliah di Amerika. Anakku kuliah di Amerika, di universitas yang top," saudara. Bapaknya senang sekali. Kira-kira begitu saudara, waktu Tuhan kita naik ke sorga, dia bukan sekedar berpisah. Murid-murid mengatakan, dia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu luar biasa. Dan tidak ada yang boleh duduk di tempat itu, kecuali Yesus. Malaikat tidak bisa duduk di situ. Semua tidak bisa duduk di situ. Yang boleh bisa duduk hanya Yesus. Itu tempat yang paling tinggi, saudara. Duduk bersama dengan Bapa di sana. Dan dampaknya itu buat saudara dan saya. Murid-murid sangat senang. Sebab dampaknya itu, saudara. Itu buat murid-murid juga. Ini yang membuat sukacita. Sehingga dia menghapus kesedihan para murid itu, saudara. Dia menghapus, saudara. Dan itu yang membuat murid-murid itu bersukacita. Jadi, kepergian Yesus ke sorga itu adalah berkat. Waktu Yesus naik ke sorga itu adalah berkat. Karena murid-murid tahu bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau dia duduk di sebelah kanan Bapa, yang adalah juru selamat, yang adalah buat murid-murid pernah bergaul dengan murid-murid 3 tahun setengah. Yang dia tahu, yang dia sudah pernah bergandengan tangan. Makan satu meja, cerita, tidur satu tempat tidur. Dia ada di sana. Murid-murid mengatakan, tahu nggak yang duduk di sana itu pernah makan barengan dengan saya, pernah tidur barengan dengan saya, pernah jalan barengan dengan saya, semua dengan saya. Itu dia. Akan senang sama saudara. Saudara punya teman dekat, saudara makan barengan, tidur barengan, semua barengan. Saudara, waktu dia diangkat mungkin menjadi satu kedudukan yang tinggi, mungkin menjadi presiden, saudara mengatakan, dia itu temanku. Waktu aku makan bakso barengan dengan dia, itu semua barengan. Itu si dia, saya tahu siapa dia lah. Saudara lihat, saudara akan mengatakan begitu, saya ngerti siapa dia. Waktu Yesus naik ke sorga, dia duduk di kanan Bapa. Murid-murid mengatakan, dan itu berguna buat kita. Dia ada di sana. Dan juga jangan lupa, waktu Yesus ada duduk di kanan Bapa, dia pakai tubuh manusia. Tubuh yang murid-murid juga miliki. Saudara, kepergian Yesus ke sorga itu karena dia ditinggikan oleh Bapa, dimuliakan oleh Bapa, ditinggikan. Dan karena Yesus ditinggikan, maka kita yang jadi murid-muridnya Yesus akan mengalami peninggian, akan mengalami penghormatan. Saudara, kalau misalnya di Yunani, kalau ada murid-murid dari Plato, dia akan mengatakan, ini muridnya Plato. Wah, ini muridnya Sokrates. Ini muridnya Aristoteles. Mereka akan mengatakan, ya, ini muridnya Sokrates. Ini muridnya Plato. Plato, Sokrates itu saudara ahli filsafat dari orang-orang Yunani. Ini muridnya. Orang mengatakan, ya. Sekarang saudara, kita yang murid Yesus. Yesusnya ada di sana. Ini murid Yesus. Murid-murid bangga. Itulah sebabnya dia bersukacita. Karena yang duduk di kanan Bapa itu adalah juru selamat kita. Itulah sebabnya kita tidak takut, saudara. Yang buka pintu sorga ada di sebelah kanan Bapa. Ada di sana. Kita mau apa lagi, saudara? Aku kenal dia. Aku kenal dia. Dia yang mati bagiku. Aku mengenal dia yang tangannya ada lubang pakunya. Aku mengenal dia yang berdoa buat aku. Itu manfaatnya, saudara. Jadi sama seperti kita melihat saudara kita pergi. Kita tentu senang melihat hal itu. Kita tentu sangat senang. Yohanes 14 ayat 28. Dalam Yohanes 14:28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa.
Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, maka saudara akan bersuka cita karena Bapa. Karena Yesus naik kepada Bapa. Kita bersuka cita sebab Yesus kembali kepada Bapa. Yesus ke sorga pakai tubuh manusianya. Yesus naik ke sorga pakai tubuh manusianya. Yesus kembali ke saudara, kembali ke sorga, kembali tinggal di sorga. Oh saudara, dia pakai tubuh yang manusianya. Bukan kembali ke tubuh ilahinya. Kita tahu saudara, waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia meninggalkan keilahiannya. Dia memakai tubuh manusia, dia berlaku seperti manusia, sifat manusia, dan memang dia adalah manusia saudara. Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia tidak kembali kepada keilahiannya. Dia tidak membuang saudara kemanusiaannya untuk pergi memakai keilahiannya. Tidak. Saudara, sekali lagi saya jelaskan. Pada waktu Yesus turun dari sorga ke bumi, dia meninggalkan keilahiannya, dia memakai kemanusiaan. Sama seperti kita. Waktu Yesus naik ke sorga, saudara, dia tidak meninggalkan kemanusiaannya untuk memakai keilahiannya. Tetapi dia membawa kemanusiaannya ke sorga. Dan dia membawa kemanusiaannya itu duduk di sebelah kanan Bapa. Dia membawa itu semua. Apa buat kita saudara? Suatu waktu kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Kita akan ada di sana bersama dengan Tuhan. Yesus memakai tubuh kemanusiaannya saudara. Seandainya Tuhan Yesus membuang kemanusiaannya, dia menjadi ilahi lagi. Saudara, tentu kita nggak punya tempat di sana. Saudara, di bumi Yesus taat sebagai anak manusia. Dia mati, dia menjadi seorang hamba. Ia rela menanggung segala kutukan untuk menyelamatkan manusia. Ia mati bangkit. Kemudian 40 hari dia di bumi bertemu dengan murid-murid untuk menyatakan, aku hidup loh, aku hidup loh. Dia ketemu, aku hidup. Thomas mengatakan, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku. Tuhan mengatakan, Thomas, aku hidup loh. Dia berkata, aku hidup, aku hidup, aku hidup. Saudara, penjelasan pertama Tuhan Yesus untuk gereja lakukan, untuk gereja buat adalah katakan kepada semua orang bahwa Yesus itu hidup. Pemberitaan Injil setelah Yesus bangkit adalah Yesus hidup. Pemberitaan Injil setelah Yesus bangkit, malaikat mengatakan dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Tugas saudara, tugas gereja adalah mengatakan kepada semua orang, Yesus hidup. Dan saudara harus pakai kuasa itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Tugasnya adalah Yesus hidup. Saudara, Yesus kembali kepada Bapa dan itu sangat berguna bagi kita. Banget berguna. Yesus selaku imam besar yang duduk di kanan Bapa. Imam besar itu penting buat kita. Imam besar itu penting, saudara. Kita mendekati Bapa hanya melalui imam besar. Dia adalah perintis. Dia adalah pembuka, saudara, jalan buat kita. Dan kita bisa datang. Saudara, Yesus kembali kepada Bapa. Imam besar kita ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Imam besar kita ada duduk di sana, saudara. Imam besar kita ada duduk di sana. Dan dia ada. Alkitab mengatakan dia mendoakan kita, saudara. Dan kita ada. Ayat Roma 8:33-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pada waktu Tuhan Yesus duduk di kanan Bapa, dia menjadi pembela saudara. Saudara akan dituduh oleh iblis, saudara akan dituduh oleh apapun, tetapi Yesus yang akan membela kita di hadapan Bapa. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapa? Allah yang akan membela. Siapa yang akan Allah yang akan membela? Siapa yang akan membela? Yang duduk di kanan Bapa. Saudara, yang duduk di kanan Bapa. Itu adalah orang yang penting. Siapa dia? Imam besar agung itu. Saudaraku, betapa bermanfaatnya, betapa beruntungnya kita punya Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa.
Kita bersuka cita, Yesus naik ke sorga. Kita senang, hatiku senang. Hatiku senang karena dia naik ke sorga. Karena ia telah menempatkan dirinya di tempat yang tinggi. Inilah kemenangannya, dia ada di sana. Waktu Yesus di kayu salib, dia dihinakan. Dia diberi mahkota duri. Dia diberi baju jubah ungu. Dan dihina. Tetapi sekarang betul-betul Yesus dimuliakan. Duduk di kanan Bapa. Salib diganti mahkota. Yesus telah mengalahkan maut. Saudara, Yesus telah mengalahkan maut. Sehingga kematian tunduk padanya. Saudara, kalau saudara bisa mudah mengalahkan lawan saudara dan lawan saudara takluk tunduk, saudara mengatakan dia sudah aku taklukkan. Tetapi Tuhan Yesus bukan menaklukkan manusia, bukan menaklukkan pemerintah, bukan menaklukkan kerajaan-kerajaan, bukan menaklukkan siapapun. Yesus menaklukkan maut. Dia mengalahkan maut, saudara. Sehingga kematian itu tunduk padanya. Saudara, mengerti apa artinya kematian itu tunduk? Kematian itu ada di bawah kakinya, itu tunduk artinya, saudara. Kematian tidak berdaya kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kematian tidak berdaya kepada orang yang percaya kepada Yesus. Sebab kematian sudah dikalahkan dan kematian itu tunduk, saudara. Artinya kematian itu tunduk itu artinya, saudara, kematian itu tidak bisa apa-apa lagi. Di manakah sengatmu, hai kematian? Di manakah sengatmu, hai maut? Sengat maut sudah dicabut, saudara. Di dalam Yesus tidak ada kematian lagi. Adakah sesuatu yang mengerikan bagi orang di dalam Yesus? Adakah sesuatu yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada Yesus? Tidak ada, saudara. Ingatlah selalu 3 hal yang dikalahkan Yesus. Iblis, maut, kematian. Itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Sumber malapetaka, iblis, maut, kematian sudah dikalahkan. Mereka sudah tunduk, saudara. Dengan nama Yesus Kristus, saudara, setan dilemparkan. Dengan nama Yesus Kristus, iblis dihancurkan. Dengan nama Yesus Kristus, maut dikalahkan. Kita harus bersikap gagah seperti itu. Di dalam nama Yesus Kristus, maut dikalahkan. Saudara, waktu saya ke Jakarta, saya mendoakan orang. Orang ini rupanya ada gangguan, saudara. Waktu kita berdoa, itu ada serangan dalam doa itu, hantam, saudara. Tapi saudara, saya berkata, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saudara, sampai kita mengalami kemenangan. Kadang-kadang ada hal itu, saudara, tapi itu semua sudah dikalahkan oleh nama Yesus Kristus. Yang kedua, keinginan daging. Saudara, keinginan daging manusia sudah dikalahkan. Sumber keinginan adalah dosa. Saudara punya keinginan daging itu, saudara, sudah dikalahkan. Yang ketiga, kemewahan dunia yang merangsang daging itu juga sudah dikalahkan. Dosa, penyakit, kegagalan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara adalah orang yang berkemenangan. Apa buktinya? Dia duduk di sebelah kanan Bapa dan dia adalah juru selamat, saudara. Dia adalah penolong. Yesus naik ke sorga, saudara. Dia mengalami hal yang indah. Dia ada di sana, saudara. Kita bisa melihat, saudara, perkara yang indah. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang pertama, saya akan baca di ayat 1 sampai 12. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sudah lihat, 40 hari bicara tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara perhatikan, ini ayat yang ditulis juga oleh Lukas. Secara lengkap dia mengatakan, lalu Yesus naik ke sorga, saudara, dan malaikat mengatakan dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali dan dia akan datang kembali, saudara. Saudara, hari ini hari kenaikan Tuhan, kita melihat pertama di kesimpulan dari semuanya yang ada. Pertama, saudara harus memahami hari kenaikan Tuhan, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu adalah sukacita besar. Saudara punya imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara memiliki dia adalah pembela, saudara. Jangan takut, saudara, dengan hidup ini. Ada pembela, saudara. Pembela saudara bukan lawyer. Pembela saudara bukan pengacara siapapun. Pembela saudara adalah raja di atas segala raja yang duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, saudara, Roh Kudus akan diturunkan. Saudara, janji Allah akan diturunkan. Banyak orang di dalam gereja setelah ibadah kenaikan Tuhan, ada 10 hari untuk berdoa. Saudara, kita tidak ada di gereja, tetapi saudara, Roh Kudus itu perlu. Bagi saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara terus bertumbuh dan berjalan di dalam pimpinan Roh. Jangan mendukacitakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus itu sedih. Dia ada di dalam diri saudara. Saudara tetap dalam Roh Kudus. Bagi saudara yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memenuhi saudara. Roh Kudus itu indah, saudara. Roh Kudus itu ada. Nanti setelah 10 hari dari kenaikan Tuhan adalah hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Saudara, biar kita mau menikmati pada hari kenaikan ini, saudara. Yesus naik ke sorga. Dia naik ke sorga. Kita akan menyanyikan satu nyanyian, saudara, tentang Yesus akan kembali. Yesus akan kembali. Karena dia memang akan kembali, saudara. Kita nyanyikan ini. Yesus akan kembali. Yesus akan kembali dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku saat sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Yesus akan Kembali, Yesus akan kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku saat sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Katakan lagi. Yesus akan kembali. Yesus akan kembali. Saudara, dia akan kembali. Kita katakan Yesus pasti kembali. Sungguh tak lama lagi. Saudara, betapa senang hatiku saat sudah bertemu. Senang hatiku bila sudah bertemu. Saudara, kita akan senang kalau kita ketemu pada Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi. Yesus akan kembali. Yesus akan kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Haleluya. Betapa senang hatiku saat sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku.
Ku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu buat ibadah pada hari ini Tuhan, pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, kami ada bisa berkumpul, kami bisa menikmati, kami bisa mulai mengerti firman-Mu Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk sehingga Engkau naik ke sorga. Ada maksud Tuhan, yaitu Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa dan Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kemenangan sudah ada pada Engkau. Duduk di kanan Bapa itu menunjukkan kemenangan yang gemilang dari Engkau. Dan kemenangan itu diberikan kepada kami. Sebab itu, di dalam diri kami tidak ada kekalahan. Di dalam diri kami tidak ada kelemahan. Di dalam diri kami tidak ada kesakitan. Di dalam diri kami hanya ada sukacita dari Engkau. Sebab Engkau yang ada dan datang memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menyelesaikan ibadah ini. Tuhan boleh memimpin kami dan menyertai kami. Berkati kami Tuhan. Seperti tangan Engkau yang terulur dan memberkati, dan berkat itu juga masih ada pada kami hari ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati kita semua saudara. Selamat di dalam Tuhan Yesus. Amin.